Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya di mata kuliah kewirausahaan. Saya Muhammad Rizky Agustino, Eskom MBA, akan menjadi dosen pengampu di mata kuliah kewirausahaan untuk 1 semester ke depan. Sebelum kita mulai perkuliahan, eh, saya akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran studi di mata kuliah kewirausahaan. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Pertama, mata kuliah kewirausahaan adalah salah satu mata kuliah inti di program studi manajemen retail karena salah satu capaian lulusan prodi manajemen retail adalah lulusannya atau alumni bisa menjadi wirausaha, maka mata kuliah kewirausahaan ini menjadi salah satu mata kuliah penting yang harus teman-teman ikuti dengan baik selama 1 semester ke depan. Memiliki bobot sebanyak 3 SKS. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran dari CPL 1, 2, 5, 6, 7, 11, dan 12 yang sudah disusun sebelumnya di struktur kurikulum prodi manajemen retail. Kemudian ini semua terintegrasi dengan capaian pembelajaran mata kuliah, di mana ada 10 sub CPMK, 10 sub capaian pembelajaran mata kuliah, ada CPMK 1 hingga CPMK 10. Di sini sudah dijelaskan mulai dari sikap sampai ke kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan mata kuliah termasuk dalam proyek-proyeknya yang harus dikerjakan bersama dengan kelompok. Kemudian ada deskripsi mata kuliah. Mata kuliah kewirausahaan akan membahas konsep, kemudian fundamental kewirausahaan, ada pengembangan mindset entrepreneur, analisis peluang usaha, penyusunan model bisnis, strategi pemasaran, hingga implementasi proyek bisnisnya. Jadi teman-teman, untuk mata kuliah kewirausahaan ini ada berbagai macam metode belajar yang akan kita laksanakan. Hari ini dan minggu depan teman-teman akan menyimak hasil paparan saya, kemudian kita akan diskusi. Kita akan membahas fondasi kewirausahaan, fundamental, dan mindset entrepreneur. Lalu nanti ada pertemuan yang sangat panjang sekali, di mana kita akan membahas analisis bisnis model, kita akan mulai menyusun perencanaan bisnis, kemudian ada tes validasi, ada demo day, di mana teman-teman sudah membawa produk-produk proyeknya yang akan dijual, lalu ada implementasi proyek bisnisnya, di mana teman-teman secara berkelompok akan melaksanakan tugas berwirausaha secara langsung. Oke, kemudian ada basis penilaian, ada 6 jenis penilaian. Pertama ada aktivitas partisipatif sebesar 10%, kemudian hasil proyek 30%, lalu ada tugas 20%, kuis 10%, UTS dan UAS masing-masing 15%. Dari sekian basis penilaian, yang paling besar adalah 30% karena kita akan belajar based on praktek. Lalu ada tugas, di mana tugasnya juga menjadi salah satu penilaian terbesar, di mana tugas ini teman-teman secara berkelompok diminta untuk mengerjakan perencanaan bisnis. Referensi yang saya gunakan ada tentu kita bersumber dari jurnal terakreditasi, kemudian juga ada buku-buku terkait kewirausahaan, ada bukunya dari luar negeri, ada Osterwalder dan Tickner, di mana ini buku yang mengeluarkan bisnis model kanvas yang akan kita gunakan nanti. Lanjut, ini ada sub pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan dengan subtopik yang berbeda, namun tetap terintegrasi dengan capaian mata kuliah. Di pertemuan pertama, kita membahas kontrak kuliah, pengantar kewirausahaan, dan juga penjelasan terkait rencana pembelajaran selama 1 semester. Lalu pertemuan kedua ada mindset entrepreneur, pertemuan 3, 4, dan 5, dan 6 itu ada topik terkait bisnis model kanvas. Yang pertama ada analisa 9 elemen, penyusunan bisnis model, analisis value proposition, kemudian presentasi dan evaluasi. Ketujuh ada strategi operasional dan modal usaha, ke-9 ada pemasaran usaha, pitching bisnis, lalu ada business readiness check, kemudian ada implementasi bisnis di pertemuan 12, 13, dan 14. 3 pertemuan ini teman-teman secara berkelompok akan berjalan langsung di CFD di tempat keramaian seperti itu. Kemudian pertemuan kelima adalah laporan proyek bisnis, teman-teman diminta untuk membuat laporan dan presentasi hasil dari 3 pelaksanaan proyeknya. Di dalamnya ada informasi terkait omset dan margin, volume penjualan dan repeat customer, dan kepuasan pelanggan. Seperti itu selama 14 kali pertemuan. Lalu untuk skala kategori penilaian, seperti ini, penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan capaian mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran di mata kuliah kewirausahaan. Ada skala kategori, ada CPMK dan ada keterangan. Skala kategori 0 sampai 59, teman-teman dinyatakan gagal karena hanya bisa mencapai 1 CPMK saja. Kemudian ada fair atau kurang 60 sampai 69, di mana mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang usaha dan menyusun model bisnis yang inovatif dan visible, di mana CPMK-nya hanya tercapai sebagian. Kemudian ada good atau bagus, dengan skala kategori nilai 70 sampai 79, masuk di CPMK 3, mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran, operasional, dan keuangan usaha secara sistematis dan terukur. CPMK ini tercapai dengan baik. Yang keempat ada excellent, dari nilai 80 sampai 100,
mahasiswa masuk ke dalam CPMK 4 dan 5 mampu mengimplementasikan proyek bisnis secara langsung. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun laporan. Keduanya tercapai dengan sangat baik. Mahasiswa mampu mengimplementasinya secara langsung dan bisa melakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Oke, seperti itu terkait RPS ataupun rencana pembelajaran kelas 1 semester. Ada berbagai jenis fase pembelajaran. Pertama, ada pengenalan mata kuliah, ada membahas fundamental, ada mindset, lalu ada kita membahas analisis bisnis, kita membuat perencanaan menggunakan tools manajemen yang namanya Business Model Canvas, lalu ada validasi pasar, kemudian ada project langsung di lapangan selama 3 minggu berturut-turut, lalu ada pembuatan laporan dan presentasi hasil project. Oke, seperti itu untuk penjelasan di awal. Kita akan masuk ke materi, tapi sebelum kita membahas fundamental dan apa itu kewirausahaan, saya ingin memberikan satu pertanyaan kepada teman-teman. Silakan nanti bisa angkat tangan dan menjawab. Pertanyaannya, secara ideal dalam berwirausaha dan jika ingin memulai wirausaha, mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu? A. Apakah kita langsung membuat produk atau riset produk terlebih dahulu, atau B. Kita melakukan riset pasar terlebih dahulu? Ada yang bisa angkat tangan? Saya, Pak. Ya, silakan. Harus didulukan itu adalah riset pasar, karena kita harus memastikan bahwa pembeli itu memiliki masalah sebelum kita menciptakan produk. Oke, good. Good, bagus. Ada lagi? Yang ini? Karena kita harus menemukan konsep produknya agar produknya laku. Produk dulu? Oke, good. Ada yang menjawab market dulu, ada yang jawab produk dulu. Kira-kira mana sih yang paling benar? Silakan. Menurut saya itu yang benar adalah riset pasar, karena kita harus menemukan target di suatu wilayah agar kita bisa menyelesaikan di tengah. Oke, nice. Market dulu. Oke, teman-teman. Karena kita di mata kuliah kewirausahaan, jadi kita mencoba sesuatu yang ideal terlebih dahulu, di mana dalam berwirausaha yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah melakukan riset marketnya, baru produknya. Nah, masalahnya banyak pelaku usaha di luar sana yang mulai dari produk, tapi riset pasarnya belakangan. Akhirnya mereka mengalami kesulitan ketika produknya sudah jadi, bingung nih mau masarkannya gimana. Oke, relevan bukan? Yang ideal adalah kita melakukan riset pasar terlebih dahulu. Kenapa? Karena jika kita sudah berhasil melakukan riset pasar, kita sudah menentukan mau kemana jual produknya. Baru setelah itu kembangkan produknya. Karena produknya belakangan, maka risetnya sudah ada. Ketika produk sudah jadi, kita gampang akan menjual produknya. Karena pasarnya sudah kita tentukan. Begitu untuk materi hari ini. Sangat sederhana, tapi saya jamin ini akan membuka wawasan teman-teman, akan membuka mindset teman-teman dalam memulai sebuah bisnis. Bahwa bisnis, atau jika ingin memulai bisnis, bukan karena modal terlebih dahulu, atau bukan karena mikirin produk terlebih dahulu, tapi pikirin marketnya, segmennya siapa, mau jual ke siapa, di mana, dan seterusnya. Oke, cukup. Kita ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan bahas mindset entrepreneur. Kita akan membahas tokoh-tokoh pengusaha-pengusaha hebat yang ada di Indonesia dan dunia, kenapa mereka bisa berhasil, dan kita akan mempelajari itu. Lalu minggu selanjutnya kita akan bahas bisnis model kanvas selama 4 kali pertemuan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Luar biasa hari ini, semangatnya, antusiasnya. Semoga kita bisa terus konsisten dengan suasana kelas yang seperti ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, kita melanjutkan perkuliahan di mata kuliah kewirausahaan. Minggu lalu kita sudah membahas dan saya sudah menyampaikan deskripsi mata kuliah kewirausahaan, dan juga kita sudah membahas terkait definisi kewirausahaan, di mana wirausaha adalah sebuah kegiatan kita menciptakan value dalam bentuk produk atau jasa yang bisa terserap oleh marketnya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah framework yang akan selalu kita gunakan untuk mata kuliah kewirausahaan, dan biasanya akan selalu digunakan untuk seseorang yang ingin membuat atau memulai sebuah usaha. Namanya bisnis model kanvas. Oke, sebelum saya lanjutkan materinya, saya kasih beberapa pertanyaan yang harus teman-teman bisa jawab. Ini salah satu mindset entrepreneur yang harus teman-teman pahami sebelum memulai bisnis. Saya kasih 3 pilihan. Ada namanya produk, ada modal, ada market atau pasar. Oke,
Menurut teman-teman, sebelum memulai usaha, mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu antara tiga ini? Yang angkat modal, yang pilih modal angkat tangan, 1, 2, 3, 3 orang. Market berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Produk. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang pilih produk, 3 orang pilih modal, 8 orang yang paling banyak pilih market. Oke, yang milih produk, kenapa? Harus kita pikirin produk dulu ketika ingin berwirausaha. Ayo, kenapa harus produk dulu yang harus kita pikirkan? Mencari tahu gap yang diperlukan. Ada lagi? Ada lagi? Oke, cara cari tahu gap yang diperlukan apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita analisis? Keseharian masyarakat, kebutuhan pasar, persaingan. Ada lagi? Biar kita bisa tahu gap dan akhirnya kita harus melakukan prioritas ini dulu sebelum mulai bisnis. Terus modal. 3 orang kenapa pilih modal? Siapa tadi? Nih, mata duitan. Kenapa modal? Duit. Harus punya duit dulu. Kalau nggak punya duit, kita nggak akan bisa mulai bisnis. Sepakat? Tidak. Kenapa tidak, Mas? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Asbun. Kenapa modal dulu? Berarti modal sama dengan produk. Gini maksudnya. Balik lagi ke sini. Oke, berarti ini akan bergantung dengan ini. Benar? Dan sebaliknya. Benar? Belum tentu. Belum tentu. Oke, sekarang yang ini. Kenapa market dulu? Apa? Cari target. Biar apa? Kita harus cari target. Biar laku. Terus, masuk akal. Apa? Biar apa? Pada dasarnya, biar laku. Nah, gini, kita punya dua logika yang hampir benar. Antara market dulu atau produk dulu. Ya, kebanyakan manusia di Indonesia ketika ingin mulai berwirausaha, mereka apalagi UMKM, konteksnya UMKM ya. Karena apa? Karena mereka bisanya bikinnya ini. Misalnya di suatu desa, katakanlah desa Bareng, ada kumpulan ibu-ibu PKK, mereka semuanya bisa bikin kue. Akhirnya mereka mengembangkan produk dulu. Ya, apakah itu salah? Tidak. Apakah itu benar? Ya enggak. Ya, tapi secara teori idealnya adalah kita melakukan riset market dulu. Apa yang di riset ini loh? Ya, untuk mencari gap ini itu bukan di produk. Tapi produk adalah hasil dari kita melakukan riset di sini. Mereka butuhnya apa? Mereka punya masalah apa? Terus peluangnya apa kira-kira? Kita baru kembangkan produk atau jasa yang bisa memenuhi ini semua. Ya. Oke? Maka yang paling utama adalah riset market dulu. Cari marketnya siapa. Dari 1,3 juta masyarakat Bojonegoro, kira-kira kalian mau menyasar segmen yang mana? Ada usia 10 sampai 20 tahun, 21 sampai 30 tahun, 31 sampai 60 tahun. Nah, paling gampangnya kalian mau nyasar yang mana ini? Ketika ingin berwirausaha. Katakanlah ini ya, milenial dan Gen Z. Oke, kalian dari awal ingin berwirausaha dengan menyasar segmennya ini. Kira-kira kita pecah lagi. Orang milenial dengan Gen Z, kita bagi lagi penghasilannya. Rendah, tengah, kaya. Mau yang mana? Yang kaya. Kira-kira orang kaya butuhnya apa? Orang kaya butuhnya apa sih? Kualitas. Ada lagi? Mereka butuh harga nggak pengaruh buat mereka. Mereka butuh ini loh. Ya. Oke. Ketika kita sudah bisa menentukan ini, kalau orang kaya ini
perlu produk yang gimana sehingga bisa mempertahankan atau meningkatkan status mereka. Apakah produk murah bisa laku di orang kaya? Belum tentu. Mereka malu beli barang murah. Ya, walaupun semua barang bisa dia beli. Apakah orang kaya makan nasi kucing sukijan? Tidak. Tidak, kebanyakan tidak. Walaupun ada. Tapi kita berbicara statistik secara mayoritas. Ya, mereka kebiasaannya adalah makan di tempat yang fancy. Secara mayoritas, dari data statistik, orang kaya akan selalu menjaga egonya, statusnya, dan segala macam. Mereka khawatir ketika makan di tempat yang biasa-biasa aja, menurunkan egonya, menurunkan brandingnya, menurunkan kapasitasnya. Oke, itu segmen market yang harus teman-teman pahami. Dan ini harus kita jaga mindset ini. Bahwa untuk mulai bisnis, riset dulu peluangnya apa. Bukan bikin produknya dulu. Itu yang bikin UMKM di Indonesia tuh kebanyakan di posisi ultra mikro, yang penghasilannya 1 tahun di bawah 100 juta semua. Karena mereka salah strategi. Karena bisanya bikin produk tapi tidak memikirkan pasar. Makanya ketika ditanya kenapa bisnisnya nggak berkembang, karena bingung pemasarannya. Bener? Kalian pasti akan menemukan itu ketika bertemu dengan UMKM atau IKM. Kenapa ini susah berkembang? Susah pasarnya mas, segala macam. Ya karena dari awal nggak tepat. Fokus bikin produk, jago bikin produk, tapi bingung mau kemana. Nah kalau kita melakukan ini, kita sudah menentukan siapa yang akan kita sasar dengan karakternya macam-macam. Sampai ke perilaku sehari-harinya, sampai ke hobinya, dan seterusnya. Itulah kenapa ada, katakanlah sabun cuci muka, mereknya ABC. Sabun cuci muka fungsinya apa sih? Bersihkan muka, tapi ternyata di pasaran ada berbagai macam varian. Ada untuk jerawat, ada yang untuk berminyak, ada kulit kusam, kulit kering, wajah jelek, segala macam, ada semua. Ya, karena setiap orang dengan usianya yang sama pasti berbeda. Ada yang hobinya kerjanya di kantoran, ada yang kerjanya di lapangan, itu pasti butuh skincare yang berbeda, bener? Yang kantoran nggak perlu sunscreen. Ya, yang kerja di lapangan wajib pakai mantel misalnya. Makanya kandungan skincare-nya pasti berbeda. Nah, itu segmen. Ini harus kita tentukan dulu. Kalau ini sudah tepat, 50%, bahkan sampai 70% masalah bisnis selesai. Sisanya tinggal eksekusi, kembangkan produknya, dan lakukan pemasaran. Dan pasti akan mudah, karena kita udah tahu sasarannya kemana. Jelas? Oke, kita masuk ke bisnis model kanvas. Oke, bisnis model kanvas, teman-teman. Ini salah satu alat manajemen yang dikembangkan oleh 2 orang hebat, Marshall Wardle dengan Fichtner dalam buku Business Model Generation. Mereka membuat framework yang sangat mudah dipahami dan gampang untuk dikembangkan. Oke, ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kira-kira, untuk menyusun dan mengerjakan bisnis model kanvas, mana yang harus kita garap terlebih dahulu? Customer segment. Kenapa? Kenapa? Karena udah saya jelaskan tadi ya. Ya, riset marketnya dulu. Customer segmentnya siapa? Terus, yang kedua? Yang kedua? Value proposition. Kenapa? Kenapa? Value proposition. Value proposition itu apa? Value. Value itu apa sih? Kelebihan, manfaat, benefit, keunggulan. Apalagi? Ada yang pakai jam tangan? Enggak ada. Siapa yang pakai jam tangan, angkat tangan? Disembunyikan. Oke, teman-teman. Saya jelaskan satu dulu, customer segment. Daripada panjang lebar, saya permudah logikanya. Di sini ada 2 jam tangan. Satu yang analog, satu yang digital, ada kalkulatornya. Oke, bisa dilihat ya. Bisa nggak kalian membedakan segmennya siapa ini? Ini kira-kira dipakai orang gimana? Orang kaya, orang kantoran, ya. Yang ini miskin. Ini miskin. Oke. Lah, jadi gini loh. Jadi dari fungsinya jam tangan apa sih? Fungsinya jam apa sih? Hanya untuk melihat waktu tuh ya. Tapi ternyata di luar sana jam tangan tuh bisa membedakan segmen. Yang ini biasanya dipakai untuk orang yang kerja kantoran, orang pegawai BUMN, bener? Yang setiap hari pakaiannya nyetil, bener? Rapi, wangi, rambut klimis, bener? Yang ini apa? Mahasiswa, anak sekolah. Ya, karena ini dari SMP, teman-teman. Ini saya punya dari SMP sampai sekarang. Casio. Ya, ini baru beli tapi murah. Saya lebih senang yang ini.
Kenapa? Kalian pakai sehari-hari. Tapi kalau saya meeting dengan orang untuk negosiasi, saya pakai ini. Biar terlihat berwibawa. Ya. Oke, dari penghasilan kita udah bisa melihat mana yang kaya, mana yang hampir kaya, yang miskin ya, hampir kaya. Oke, terus dari profesi kita sudah bisa menebak mana yang kerja kantoran, mana yang kerjanya yaping, mana yang rekeningnya 3 digit, mana yang transfernya nggak cukup. Ya, itu maksudnya. Dari produk yang sama, fungsinya sama, kita bisa membagi berbagai macam segmen. Ya, itu pentingnya ketika kita menyusun bisnis model kanvas. Itu pentingnya kita menyusun market, analisis market. Nah, saya yakin ketika produk atau produsen ini menciptakan jam tangan, mereka sudah riset dulu. Oh, kami mau menyasar orang kantoran dengan pendapatan minimal 8 juta sampai 15 juta per bulan. Maka ini cocok buat mereka untuk menunjang profesi mereka. Ini harganya 300.000. Ya, cocok buat gaji yang imut. Ya, oke. Jadi kita sudah bisa membedakan secara jelas produk dan segmennya. Kemudian value proposition. Ini ada kaitannya dengan ini. Kenapa value proposition di nomor 2? Kenapa? Oke, karena kita sudah selesai di sini, kita tinggal kembangkan produk yang benefitnya sesuai dengan kebutuhan si ini. Oke, ini harus ngelink. Kalau ini orang kaya, kita jangan jual produk murah, nggak boleh. Kita jual produk yang prestis. Ya, oke. Misalnya ini orang kaya banget, ya, bilioner. Kira-kira produk apa yang cocok buat mereka? Jet pribadi, jet pribadi. Terus apa lagi? Pulau, jual pulau. Lagi, mansion. Sebenarnya kita perusahaan apa perusahaan ini? Oke, kita fokus. Kita harus fokus ya untuk membangun bisnis. Kecuali kalian sudah punya bisnis dan kemudian kita buka diferensiasi produk. Gak apa-apa. Oke, terus yang ketiga ada apa? Yang ketiga, setelah customer segment, ada value proposition. Yang ketiga, channel. Kenapa channel? Tempat pemasaran media. Kenapa dia di sini? Karena ini fungsinya untuk menghubungkan antara ini dengan ini. Gimana caranya si ini bisa tahu informasi ini? Melalui channel. Ada yang offline, ada yang online. Sederhananya kayak gitu, sosmed dan lain-lain. Tapi apakah orang kaya main sosmed? Tidak. Apakah orang kaya nonton TV? Tidak. Terus gimana caranya memasarkan produk mewah ke orang kaya? Sedangkan mereka nggak main sosmed, mereka nggak nonton TV. Pakai apa caranya? Relasi. Komunitas. Komunitas Lamborghini Bojonegoro misalnya. Wis. Gokil. Komunitas golf. Padel. Dan lain-lain. Jadi ini cara paling efektif untuk menjual produk ke orang kaya. Mainkan komunitasnya. Makanya ketika ada komunitas hidup, Lamborghini misalnya di Indonesia, makanya terjadi oleh orang kaya semua. Dan ini penting. Kenapa sales barang mewah itu bisa masuk ke berbagai macam relasi. Mereka menyamar. Misalnya saya kerja di perusahaan stick golf. Ya, saya akan nimbrung dengan orang-orang kaya. Ayo main golf, padahal saya sales. Menyamar. Ya, itu yang dilakukan sama perusahaan-perusahaan besar yang menjual barang mewah dengan segmen orang kaya. Yang ketiga, yang keempat, customer relationship. Apa itu customer relationship? Relationship itu apa sih? Hubungan. Hubungan dengan customer maksudnya apa? Di mana sebuah bisnis itu bisa merawat customernya. Di mana caranya mereka tidak pindah ke kompetitor lain, di mana caranya mereka tidak ganti produk alternatif lain dan seterusnya. Lalu yang kelima ada revenue stream. Jika ini semua sudah berjalan, maka bawahnya adalah saluran pendapatan. Ya, kita jual produk, menawarkan jasa dan lain-lain. Maka di sini adalah pendapatannya dapat dari mana aja. Dari produk kah, dari biaya langganan kah, subscribe kah, dan lain-lain. Atau live TikTok kah, dapat saweran dan seterusnya. Itu bisa masuk di revenue stream. Cukup? Ada pertanyaan? Kan sekarang lagi marahnya dengan keadaan di mana UMKM itu kita cuma sekedar makan. Itu kan karena memang di era sekarang itu informasi yang cepat dan gimana tren terus berlanjut setiap bahkan setiap minggu tren terus. Nah itu cara
berwirausahaan, apakah kita harus Oke. mencari produk bagus dengan market yang sudah kita tentukan dari awal? Oke, good question. Ada yang tahu ini? Pasti tahu semua ya? Ada yang tahu ini? Tahu ya? Hampir kita semua udah pernah makan ini. Oke, Mixu. Di Bojonegoro kalau tidak salah ada 11 cabang Grey Mixu. Sisa 7 sekarang. Apakah dia terkena fenomena FOMO? Ya atau tidak? Bisa jadi. Ada satu Grey Mixu, ini kan es krim ya. Dia tutup, besoknya buka lagi dengan merek yang sama. Ada Momoyo, terus ada lagi satu. Ya, warna kuning-kuning itu. Saya lupa namanya apa. Kenapa kira-kira? Ini tutup ya. Pikiran kita mereka ngerugi, bangkrut, segala macam. Ya nggak sih? Terus kenapa dia bikin es krim lagi? Enggak, ternyata. Ternyata Mixu ini kontraknya 3 tahun, teman-teman. Mixu kontrak brandnya 3 tahun. Bahan baku harus beli ke pusat. Peralatan harus beli sendiri. Oke, misalnya saya mau buka Mixu di depan Unigoro. Saya harus bayar Mixu untuk beli bahan baku, es segala macam dan lain-lain, tapi peralatan saya beli sendiri. Ketika kontrak habis, kalau saya nggak lanjutin jualan es, eman-eman alat yang sudah saya beli. Ya nggak sih? Itu puluhan juta. Makanya ada kejadian Mixu tutup, saya pikir bangkrut, kehilangan market segala macam, tapi ternyata mereka eman-eman karena sudah beli alat es krim. Ya, ada yang viral karena ini. Mixu viral kenapa sih? Karena cepat tumbuh cabangnya di mana-mana. Mereka ini bukan jual es krim. Mereka jual yang namanya supply chain. Ya, ini bisnis supply chain. Gimana caranya orang tergantung untuk beli bahan baku ke mereka. Mereka bukan jual franchise-nya. Mereka jual supply chain-nya. Mereka kaya karena produknya dibeli terus. Cabang-cabang bergantung kepada mereka. Itu viral yang pertama. Yang kedua, banyak bisnis viral. Contohnya kayak ada pentol yang beberapa tahun lalu yang terkenal dari Surabaya. Mafia pentol, nggak salah. Ya nggak sih? Ya. Cabangnya di mana-mana. Sangat viral sekali. Tapi setahun kemudian mereka tutup. Alasannya bukan karena produknya nggak enak, tapi mereka belum siap secara fundamental. Mereka nggak punya SOP, mereka nggak punya pengawasan, mereka nggak punya sistem manajemen keuangan yang baik, mereka nggak punya standar kualitas. Jadi masing-masing cabang seenaknya sendiri. Akhirnya ada produk yang konsisten, ada yang tidak. Produk yang menurun kualitasnya, makin lama makin hilang kabarnya. Akhirnya bangkrut, habis semua. Itu yang karena viral. Tapi secara fundamental kita belum kuat secara fondasinya. Ya, jadi sebelum kita berwirausaha, ini sangat diperlukan karena kita juga akan menulis key resource. Aman. Ya, key resource itu sumber daya apa yang kita butuhkan dalam menjalankan bisnis, termasuk manusianya kita butuh berapa, sistemnya, SOP-nya dan lain-lain, sampai metodologi, sampai cara menangani pelanggan komplain gimana. Ya, sampai ada istilah yang namanya HERT. Kalau ada pelanggan komplain, kita pakai metode ini. Ada yang pernah dengar? H itu apa? Hear. Dengarkan. Dengarkan mereka nyerocos. Oke? Pakai telinga. Ya, dengarkan pakai telinga. Terus turun ke E. Ini empati. Masuk ke empati kita. Kira-kira mereka ini butuhnya apa sih? Masalahnya apa? Kemudian masuk ke otak. Action. Mulai dipikir. Cara menanganinya gimana. Terus R-nya ini respon. Cara kita merespon gimana. Ya. Oke? Terus ucapkan terima kasih, thanks. Ini metode paling mudah ketika kita menghadapi pelanggan komplain. Nah, ini masuk ke sini juga. Untuk menjalankan ini kita butuh key resource. Ada nggak orang yang bisa menangani komplain? Seperti itu. Cukup? Jelas? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Minggu depan teman-teman bikin kelompok dan kita mulai menyusun rencana bisnis untuk bisnis yang akan kalian jalankan selama 1 semester ini. Jelas? Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih partisipasinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.